Jumat hari ini sebagai salah satu cara mempersiapkan bekal menuju perjalanan kita yang masih jauh, masih panjang perjalanan kita. Dan yakinlah bahwa setiap bekal yang kita siapkan di dunia ini tidak akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita bertemu dengan Allah kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang lain yang sudah kita siapkan hari ini, uang yang banyak, rumah peta yang banyak, ruko yang banyak, kebun yang luas. Kalau kamu yang tidak diundang sudah datang ke kematian, maka semuanya akan kita tinggalkan dan tidak akan berguna lagi. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan sisa umur yang masih ada ini untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan kita yang masih panjang ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada hari mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan serta kemauan sehingga kita bisa menghadiri Jumat hari ini sebagai salah satu cara mempersiapkan bekal menuju perjalanan kita yang masih jauh, masih panjang perjalanan kita. Dan yakinlah bahwa setiap bekal yang kita siapkan di dunia ini tidak akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita bertemu dengan Allah kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang lain yang sudah kita siapkan hari ini, uang yang banyak, rumah peta yang banyak, ruko yang banyak, kebun yang luas. Kalau tamu yang tidak diundang sudah datang ke kematian, maka semuanya akan kita tinggalkan dan tidak akan berguna lagi. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan sisa umur yang masih ada ini untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan kita yang masih panjang ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan banyak bersalawat kepada beliau. Kita akan mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat pada masa di mana waktu itu kita sangat memerlukan syafaat daripada beliau. Karena kita akan dibangkitkan dalam kondisi yang sama, dalam keadaan tidak beralas kaki kita semua, dalam keadaan tidak berkhitan dan dalam keadaan tidak berpakaian selai apapun. Itu disampaikan oleh Nabi kita mulia Nabi Muhammad SAW. Mendengar yang disampaikan Aisyah, ketika beliau menanggapinya, ya Rasulullah, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, telanjang. Apakah kita gak risih waktu itu? Gak malu kita tuh? Manusia banyak waktu itu, sejak manusia pertama sampai terakhir. Kata Nabi, ya Aisyah, tidak sempat lagi kita mengurus urusan orang lain. Orang gak pakai pakaian pun kita gak kepikiran. Karena dahsyatnya hari itu, yaitu kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang sangat luas, tidak punya pedoman waktu itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita sampaikan, marilah kita berbanyak selawat kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari Jumat, hari yang dianjurkan sangat banyak berselawat kepada beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang menyesal kelak di akhirat. Penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Ya, sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam banyak ayatnya, dan di antara ayat adalah dalam surat Abasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'atis sakhah. Apabila terdengar suara yang memekakkan telinga, apa itu tiupan trompet sangkakala yang kedua? Apa yang akan terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Enggak ada istri, enggak ada ibu, enggak ada ayah waktu itu. Kenapa? Kita lupa semuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'al. Karena sibuk dengan urusan kita masing-masing, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa bihi nasta'inu ala umuri wajin wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita sampaikan kesimpulan apa yang sudah kita sampaikan pada khutbah yang pertama tentang Ramadan dan kesehatan. Artinya puasa dan kesehatan. Kita sudah sampaikan bahwa dengan berpuasa insyaallah kita akan menjadi sehat. Dengan dalil yang sudah kita sampaikan tadi, walaupun sebagian ulama melemahkan dalil itu, tapi kenyataannya memang puasa itu sudah diteliti dapat meningkatkan
meningkatkan kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa walaupun Ramadan telah berakhir. Karena masih banyak ibadah puasa yang lain yang perlu kita lakukan, seperti 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, dan Ayyamul Bid serta puasa-puasa lainnya. Dan dalam hadis yang saya juga sebutkan, barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka 1 hari puasa 70 tahun jauhnya dari neraka. Kaum muslimin. Jadi kalau kita berpuasa, tidak peduli puasa wajib atau sunnah, maka Allah akan menjauhkan kita dari neraka 1 hari berpuasa itu selama 70 tahun. Dan kita juga akan dimasukkan kepada Allah yang di dalam surga dengan memasuki pintu khusus yang tidak dimasuki oleh yang lainnya, yaitu Ar-Rayyan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat amin wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa idza lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azza yazkurkum was'aluhu wa la